warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyadu wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang meskipun terhambat oleh hujan, dan kita harus ketahui itu adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan hujan ini termasuk hujan yang rahmat nggih. Di antara bentuk rahmatnya adalah menyirami nggih bumi kita yang kering, yang selama ini terus sudah diharapkan nggih oleh terutama para petani nggih. Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah, dan kita tadi hampir 30 menit lebih nggih menunggu reda itu tidak sia-sia, karena menunggu bermajelis taklim sudah dihitung oleh Allah bermajelis taklim. Niat kita dari rumah berangkat itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipahalai. Jadi tidak ada sesuatu itu yang sia-sia nih. Tidak ada sesuatu yang sia-sia nih. Yang terpenting adalah nih, kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh nih, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nih. Dan di sore hari ini nih, kita sampaikan nggih, terutama bagi orang yang tua-tua, karena termasuk tokoh ulama nggih, termasuk ahli hadis Fudail bin Iyad. Beliau ini muridnya Sufyan Ats-Tsauri nggih. Beliau ketika bertemu seorang yang di atas usia 40 nggih, pada suatu atau sampai 60 atau lebih nggih, beliau pernah bertemu nggih seorang di suatu waktu beliau bertemu seorang yang ditanya umurnya sudah 60 tahun nih. Ditanya Fudail bin Iyad, dijawab umurnya 60 tahun. Fudail bin Iyad berkata, berarti kamu ini sudah berjalan menuju Allah selama 60 tahun. Karena perjalanan hidup kita itu berjalan menuju Allah. Ketika kita sia-siakan waktu, kita tidak berjalan menuju Allah, maka kita rugi. Maka orang tersebut bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkejut orang tersebut nih. Terus kemudian Fudail bin Iyad, kamu tahu nggak artinya yang kau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Bahwasanya itu adalah innalillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah kita kembali. Terus kemudian orang tersebut minta nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri, karena orang tersebut menyia-nyiakan usianya selama 60 tahun. Kita belum terlambat. Semua orang itu belum ada kata terlambat. Masih hidayah, masih menyapa ketika kita mendengar nasihat, kita masih hidup. Kemudian dinasihati oleh Sufyan Ats-Tsauri, hendaknya dia berbuat kebaikan di akhir usianya, yakni disuruh bertaubat oleh Sufyan Ats-Tsauri. Maka wong nek bertaubat itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi tang hadis itu ibu minadz-dzambi kamalla dan balahu.
Orang yang bertaubat dari dosa, dia itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa, tidak ada dosa baginya. Maka bertaubat, karena apa? Karena semua orang pasti mempunyai kesalahan, semua orang pasti mempunyai masa-masa lalu yang kelam, masa-masa yang mungkin disia-siakan, masa muda yang disia-siakan. Karena di dalam hadis juga disebutkan kullu bani adama khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Fudail bin Iyad nih. Beliau ini murid Sufyan Ats-Tsauri, beliau ini ahli hadis juga, beliau mempelajari hadis, belajar fikih. Beliau ini dulunya itu seorang perampok. Seorang perampok, bukan perampok biasa, perampok bengis. Ditakuti di suatu tempat yang dia itu perampok jalanan. Ditakuti itu. Beliau ini tidak tobat-tobat nih. Ketika beliau merampok, ternyata yang dirampok itu orang-orang yang beriman. Orang-orang tersebut membacakan Al-Quran kepada perampok ini. Sufyan Ats-Tsauri karena mungkin backgroundnya itu dulunya sudah pernah iman, memang orang yang Islam tapi berbuat dosa gitu. Akhirnya mendengar ayat Al-Quran, terketuk hatinya untuk bertobat. Terketuk hatinya untuk bertobat. Akhirnya beliau bertobat. Kemudian berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Bersama-sama murid Sufyan Ats-Tsauri yang lain, beliau itu selalu bermurojaah ilmu itu. Setiap malam itu seringnya itu bahkan sampai pagi. Itu Sufyan Ats-Tsauri, saking semangatnya. Karena apa? Karena itulah orang yang bertobat. Terus ya Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu orang-orang yang bertobat itu diganti oleh Allah keburukannya itu menjadi kebaikan. Maka dulu yang selalu berbuat kejahatan di malam hari, selalu nyegat apa? Nyegat pedagang untuk dirampok. Maka sekarang setiap malam diganti oleh Allah, dia itu belajar sampai jadi ulama. Maka termasuk diantara tafsir Allah mengganti bagi orang yang bertaubat, diganti keburukannya diganti dengan kebaikan. Diantara tafsirannya adalah amalannya yang dulu itu, seandainya misalnya setiap malam itu berbuat maksiat, maka dibuat oleh Allah dia bisa dan mampu diberi anugerah, diberi pertolongan oleh Allah setiap malam juga berbuat ibadah seperti itu. Maka kita benar-benar bertobat tenanan, gebion senangan nganggur-ngangguran, insya Allah setelah bertobat hari-hari ini waktu-waktunya itu tidak akan disia-siakan. Ditolong oleh Allah SWT untuk memanfaatkan waktu-waktu yang luang itu. Jika tobatnya itu benar sungguh-sungguh. Luar biasa itu. Fudail bin Iyad itu menjadi contoh. Di antara contoh-contoh para ulama yang lain. Banyak para ulama itu yang tobat di tengah jalan menjadi ulama. Karena apa? Karena tobatnya tenanan itu. Dia tobatnya tenanan, menyesal dan berniat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita usahakan kita menjadi orang-orang yang bertaubat di sekarang ini. Kita sudah tahu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus-menerus melakukan perbuatan yang dulu kita sesali. Pokoknya yang ono amalan yang kita sesali itu menunjukkan ya harus kita tinggalkan. Pasti kok orang yang beriman itu menyesal. Kalau dulu gak ada kenalan perampok juga bertobat di akhir hidupnya, semoga husnul khotimah dan masuk surga. Orangnya sudah meninggal sekarang. Dulu perampok juga pernah bersembunyi di pondoknya Gus Bahak dulu. Jadi perampok, jadi dia bersembunyi di masjid, di musola, aman dia. Karena dia backgroundnya memang orang Islam. Jadi mau-maunya orang Islam taat, ngaji di musola apa, tapi kumpulannya bersama orang-orang jahat, akhirnya ikut jahat itu. Tapi sholatnya masih tetap. Yo masih tetap sobone isine masjid di musola, nek ono kasus ngono mblayune ndelike nek musola nek masjid itu. Jadi orangnya itu cerita dulu dia mempunyai teman sekitar 7 atau 8 orang perampok itu bersama dia itu. Ada yang kejam, ada yang tidak. Di antaranya yang tidak kejam itu dia melok ngerampok tapi gak mentolo nyakiti wong. Tapi melok ngerampok gitu. Terus di antara yang lainnya itu ngerampok kejam, kadang senang melukai orang. Dan ternyata orang-orang yang kejam, yang suka melukai orang itu pertama kali terbunuh dalam merampok. Temannya dia itu pertama mati. Dalam merampok itu adalah yang paling kejam.
Terus ada temannya dia itu yang tidak mati-mati sampai akhir dia menjadi tua itu, temannya dia, bukan dianya, dia juga sholat tapi gak sesergap temannya. Temannya ini ketika mau ngerampok itu sholat dia, rajin sholat dia. Jarene kowe apa ngerampok bareng kaya sholat ngono kancane ngono. Ndak urusan ngerampok urusan sholat urusan kowe Allah ngono. Yo sik sholat selamat, tapi ternyata yang sholat ini juga selamat itu sampai tua. Insya Allah juga sampai tobat orang ini pada akhirnya, karena tobat itu ternyata Allah memberi tobat itu pasti ada benih-benih ya, kebaikan yang ada pada hatinya. Meskipun perampok masih ada hati, di dalam hatinya ada kebaikan. Mulanya seburuk apapun kita berbuat dosa dulu, nenek hatinya kita masih hati yang baik, insya Allah di akhir-akhir hidup dikasih hidayahnya. Makanya nah kita berdoa kepada Allah ya, semoga saudara kita yang masih jahat sekarang ini, orang-orang Islam yang masih jahat ya, yang menjabat misalnya masih korupsi dan jahat ya, maka kita doakan ya, semoga mereka itu hatinya baik dan di akhir-akhir hidupnya atau bukan sekarang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu. Jangan dihujat. Ketika kita melihat orang berbuat dosa itu jangan dihujat, kita doakan ya. Nah, ini termasuk sikap baik seorang muslim, mendoakan muslim yang lainnya yang terjatuh di dalam kemaksiatan. Dan semoga kita yang dulunya berbuat dosa, berbuat keburukan termasuk menjadi orang-orang yang seperti Fudail bin Iyad tersebut. Hatinya baik dan diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas ya, kita lanjutkan pembahasan kita ya sedikit. Yakni sekarang sudah ganti bab nggih. Nggih. Sudah selesai kemarin ya. Berarti sekarang bab sutroh. Saya eling kula wis bar kula dereng nggih. Sampun nggih. Leres nggih. Kula cepetke sing terakhir nika nggih. Nggih. Babu sutratil musalla utawi bab mertelake tentang sutroh nggih. Sutrohe wong sing salat nggih. Yakni oleh gawe aling-aling wong sing salat nggih. Sutroh nggih, as-sutroh. As-sutroh yaitu sesuatu yang dapat menutup. Jadi satir. Kayak ngono ku ya satir. Satir itu enggak harus menutup. Hanya sekedar pembatas itu. Maka sutroh itu pembatas, enggak harus menutup. Menutup juga baik nggih. Tidak menutup juga baik. Yang penting ada pembatas tersebut yang tidak boleh dilewati. Itu sutroh nggih, atau kata lain ya pembatas nggih. Pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat nggih. Makanya ketika masjid itu ternyata di luar masjid itu ada kuburan, tapi ada temboknya, maka itu sudah pembatas namanya. Tidak dikatakan sholat menghadap masjid, jangan salah paham. Nang ngarep masjid ana kuburan berarti menghadap kuburan, tidak, karena sudah ada pembatas itu. Ono tembok sakmono dhuwure ra pete ngono. Barane madhep kuburan wae ya kleru, karena ada pembatas, sudah ada sutroh nggih, pembatas. Hukum sutroh nggih. Sutroh menggawe pembatas di depan ketika kita sholat nggih, sholat sendirian atau yang imam nggih. Hukumnya ulama sepakat bahwa hukumnya sutroh itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena para salaf, para ulama dahulu tidak selalu meletakkan sutrah pada saat mereka sholat, tidak selalu nggih. Tapi jika dilakukan terus itu baik, karena sunnah, mendapatkan pahala, bukan wajib. Karena dalam sebuah riwayat hadis nggih, Imam Al-Bukhari nggih menjelaskan bahwa Rasulullah pernah juga sholat di tanah lapang, tanah terbuka tanpa memberikan tanda apapun. Rasulullah juga pernah. Sedangkan manfaat sutroh yang pertama nggih, kita diusahakan pakai sutroh, tapi nggih ojo ala sunnah bukan seperti itu. Rasulullah juga seringnya pakai sutroh, coba pernah tidak juga nggih. Sebagaimana Rasulullah pernah seringnya minumnya itu pakai duduk, tapi pernah juga berdiri seperti itu nggih. Rasulullah seringnya itu kencingnya duduk, tapi juga pernah kencing berdiri seperti itu. Maka kita jangan walah sunnah terus gak pakai, jangan nggih. Kita pakai, karena manfaat pertama adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita dapat pahala, itu yang pertama, pahala sunnah. Yang kedua, menjaga kesempurnaan sholat. Ben sholatnya itu menjadi sempurna. Karena apa, sesuatu yang lewat di depan itu bisa mengganggu nggih. Nek lewatnya di sak depannya lagi sutroh nggih, ada pembatas, maka tidak mengganggu. Nek ngarepe orangnya sing sholat itu maka mengganggu.
sehingga sholat tidak sempurna. Yang ketiga, menutupi pandangan. Nek sutroe itu lebar, tertutup, maka menutupi pandangan dari sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyukan sholat. Jadi piye sithik sholat minhu khusuk, maka sutroe pakai tinggi, pakai lebar, pakai tak terlihatan. Misalnya pakai satir yang tinggi, itu bisa. Sutroh juga. Terus kemudian manfaatnya lagi memudahkan orang yang hendak lewat melintas di depan, sehingga tidak menunggu sampai selesai sholat. Ini sampean gak masang sutroh, mau ngapain lewat bingung gitu. Maka sampean pasang sutroh ben lewat di depannya sutroh, bukan di depan sampai untuk memudahkan, agar orang itu, dan juga menghindarkan orang yang melintas dari berbuat dosa, karena lewat di depan orang sholat yang tidak ada sutrohnya itu berdosa. Maka ketika kita pasang, kita dapat pahala sunnah. Di antara faedah sunnah, kita menghindarkan orang dari berbuat dosa. Wong liya lho men gak berbuat dosa, terutama wong-wong sing gak ngerti, gak paham wong umum, men gak serepet-serepet. Nek ana penghalangnya dia mesti lewati sak ngarepe penghalang. Nek sampean nggo tas ya tas. Tapi standarte itu tinggine iku ya sekitar segini, sak jok. Tingginya sak jok itu standarte iki. Sak anak panah sak jok. Sak jok iki sak pira sakmene iki ya pokoke sak jok cara mobil jok serendenan mobil lah seperti itu. Tingginya itu seperti itu nggih. An Abi Juhaim bin Al-Harits nggih. Dinepete saking Abu Juhaim bin Harits radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Juhaim bin Harits. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Law ya'lamu lamun weruh sapa almaru wong kang liwat baina yadil musalla ing dalem baina yadil musalli ing dalem antarane nggih. Tangan lorone wong sing salat, yakni ngarepe nggih. Madha ing endine dosa alaihi ing atase wong sing liwat ning ngarepe wong salat. Minal itsmi bayane saking dosa nggih, madha ing apa nggih alaihi ing atase wong sing liwat ning ngarepe wong salat minal itsmi saking dosa nggih. Nek wong iku ngerti wong dosane wong sing liwat ngarepe wong salat, lakana mongko teman-teman ana nggih, ayyakifa nggih. Apa yen to ngadeg sapa wong sing liwat ngarepe wong salat mau arba'ina nggih ing dalem zaman 40 nggih, yakni wa firatin arba'ina kharifan nggih 40 tahun 40 hari nggih. Non? 40 hari. Kharifan nggih 40 tahun nggih. Harifan itu tahun nggih. 40 nggih. Iku ning riwayat iku bukan 40 tok. Dadi nanti ya memang bisa 40 hari, 40 tahun atau 40 masa bisa nggih. Bisa, semuanya itu bisa tafsirannya, tapi ada riwayat yang lain mengatakan riwayat Imam Al-Bazzar itu arba'ina kharifan 40 tahun. Iku khairon luwih bagus lau kedue wong sing ngliwati mau min ayyamurra tinimbang karo lewat sapa wong sing lewat mau benaide ngarepe wong sing salat. Muttafaqun alaihi. Riwayat Bukhari Muslim mengatakan arba'ina tidak dijelaskan 40 saja nggih. Bisa 40 masa, bisa 40 tahun, bisa 40 hari, mungkin juga bisa 40 bulan nggih. Walabdulil lil Bukhari wa waqa'alan tumiba fil Bazzar ing dalam apa iku riwayat Imam Al-Bazzar min wajihin dari jalan yang lain ya akhara nggih, yang lain. Hadisnya mengatakan arba'ina kharifan 40 tahun, arba'ina 40 apane kharifan tahun, jadi 40 tahun. Maka berdiri 40 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan apa? Dosanya itu besar. Dosanya melewati di depan orang yang sholat itu besar. Makanya kita nek kita kira wong sholat, yo kita jangan melewati nggih. Terus batasannya. Nah, nanti ya batasannya ada nggih. Batasan melewati di depannya itu nggih. Batasannya ada nanti nggih. Batasannya nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama nggih. Tapi batasan paling minimal adalah tempat sujud. Jadi terusan sampai tempat yang orang tersebut bisa bergerak menghalangi orang yang lewat. Itu batasannya.
kan orang yang sholat itu tidak memakai sutra. Nggih, tidak memakai sutra. Ketika orang sholat tidak memakai sutra, maka para ulama karena tidak ada penjelasan khusus, ijtihad mereka mengatakan paling nggih, paling minimal itu jangan melewati tempat sujudnya itu. Nah, sekarang ya, untung belum. Terusnya. Sekarang bedanya sutra dengan kita tanyakan orang itu kalau sholat pakai sajadah. Nggih. Artinya seperti pembatas sholat. Nggih. Apa itu bisa dikatakan sutra itu? Ya. Untuk sajadah nggih, itu bisa nggih. Bisa sajadah atau bahkan garis nggih. Berfungsi sebagai sutra. Bisa nggih. Cuma pahalanya beda nanti nggih. Pahalanya beda nggih. Tapi itu bisa berfungsi sebagai sutra nggih, karena itu juga pembatas. Ya kalau beda yang sempurna wujudnya sutra itu apa? Yang sempurna itu sesuatu barang yang diletakkan setinggi pelana, setinggi jok di depannya nggih. Nggih, kayu bisa nggih. Seperti begini bisa. Nah, gitu. Tapi di masjid-masjid yang kenal sunnah itu disediakan sutra itu nggih. Nah, ini jenengan bawa tas bepergian pakai tas, atau sutra itu bisa jenengan mendekat ke tembok, mendekat ke tiang, gitu. Seperti itu nggih. Kalau tidak ada ya seadanya nggih. Meskipun nanti ada hadisnya nggih, para ulama berbeda pandangan tentang hadis tersebut tentang masalah seperti sajadah dan juga garis. Nggih. Garis nggih. Maka nek cara kula garis sajadah sudah bisa nggih. Namun lebih abdulnya itu sutra itu pemahamannya memang dikategorikan di hadis itu setinggi pelana, itu idealnya itu nggih. Idealnya setinggi pelana atau anak panah. Kalau tidak ada apapun itu anak panah boleh, anak panah itu kan kecil. Kayu apa misal corok kene sapu misalnya didekno nang ngarep bisa seperti itu. Nah, kalau sutra itu salah satu maknanya atau fungsinya itu pembatas. Yeah. Masuk sajadah ini kan bisa dikatakan pembatas kan. Bisa nggih. Dan kita sholat punya bahwa sajadah. Maka boleh lewat di depannya sajadah. Nah. Tapi ojo ngideki sajadah, nek ngideki sajadah dosa nggih. Seperti itu nggih. Sajadah ojo dodo. Gitu. Ya, itu ada hadisnya nanti nggih. Hadis tentang pakai iki engko netok hadisnya ada nggih. Nek jenengan engko iki nek rong tok sampean baca sendiri sampai akhir itu ada nanti. Ya ini apa garis nggih, pakai garis nggih. Jadi nek memang terpaksa, tapi solusi garis dan sajadah itu solusi terakhir sebenarnya nggih. Solusi terakhir ketika kita tidak punya pembatas. Ketika meskipun kita punya sajadah kok masuk masjid kok ada tiang masjid dan kosong nggak ada orang, kita lebih baik menghadap tiang tersebut sebagai sutra. Nggak harus wah sajadah sutra, itu namanya meremehkan itu. Nah, kalau sudah tidak bisa atau kita menghadap tembok, kalau sudah penuh semua tiang nggak ada, ya sudah kita menghadap orang itu sudah menjadi sutra. Orang duduk itu sudah menjadi sutra. Karena yang tidak boleh melewati di depan orang sholat bukan orang duduk, orang berdiri itu tidak termasuk orang berbaring. Sebagian Rasulullah pernah Ibunda Aisyah itu berbaring, Rasulullah sholat. Yang diketat itu yang sangat dilarang itu lewat di depan orang sholat. Bukan kalau di samping nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Duduk di depannya tengok-tengok nggih mboten napa-napa. Boleh. Bahkan bisa menjadi sutra. Sekarang contoh misalnya kita sholat jamaah di masjid. Kita mencari shop yang pertama yang terdepan. Kan depannya kan sudah tembok itu. Bisa dikatakan sutra itu. Depannya tembok-tembok itu sudah dikatakan sutra. Jadi hadis ini mengatakan haram Haram Teman haram karena berdosa orang yang lewat itu Dan apa itu pakai sutra itu itu kecuali di Masjidil Haram Ini Masjidil Haram nggak pakai sutra nggak apa-apa. Beda dibedakan khusus di Masjidil Haram itu tidak apa-apa tidak pakai sutra nggak apa-apa. Rasulullah pernah sholat dan di depan beliau itu orang tawaf jalan. Jadi boleh. Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan baik yang lewat di depannya kalau di Masjidil Haram baik yang lewat di depannya itu laki-laki maupun perempuan itu boleh sholat tanpa sutra di sana itu boleh. Jadi kekhususan tanah suci. Khusus di tanah suci maka tidak apa-apa. Ada hadisnya nanti di belakang ada. Kalau di masjidnya Masjidil Haram sama, nggak pakai sutra nggak apa-apa. Lewat di depannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Beda. Makanya tawaf ana wong salat bingung sampean. Gak bisa ndak apa-apa.
Itu tidak apa-apa. Jadi itu sesuatu kekhususan nggih. Kekhususan nggih. Bahkan ikhtilat bareng enggak terima ngono kan, lanang wedok campur di Masjidil Haram itu nggih. Maka itu memang di antara nggih di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama itu mudah nggih, jangan dipersulit nggih. Jadi faedah nggih, faedah pertama di antarane yaitu tadi nggih, haram nggih kita lewat di depan orang nggih, kecuali di Makkah nggih. Terus kemudian nggih, faedah kedua bisa mengganggu orang yang sedang sholat, ganggu, dilewati. Mana yang lewati wong wedok, malah terganggu dilewati ngarepe. Nek wong lanang dilewati wong wedok mesti terganggu. Terus kemudian, mazhab Imam Ahmad, mengatakan boleh bagi orang yang sholat, melarang orang yang melintas di depannya, boleh saja, ya apa itu riwayat Imam Ahmad itu sing masyhur. Tapi dalam riwayat yang lain pendapat Imam Ahmad mengatakan bahkan wajib. Jadi nek ana wong lewat wajib mbok hadang. Misalnya ana wong lewat tapi ning ngarep sampean begini kan bisa. Ben gak lewat. Bahkan ini Imam Ahmad di dalam sebagian riwayat mengatakan wajib menghalangi karena apa? Termasuk nahi mungkar. Orang ini akan berbuat kemungkaran, akan berbuat dosa, maka dihalangi itu. Dihalangi sesuai kemampuan gitu. Dihalangi. Maka seperti itu, langsung dihalangi begini. Jadi jumhur ulama juga sepakat sebagaimana yang tak katakan tadi bahwa yang terlarang itu hanya melintas, sedangkan berdiri, duduk dan tidur tidak dilarang. Tidur di depan orang sholat itu tidak dilarang meskipun gak ada pembatasnya. Dia bahkan menjadi pembatasnya. Terus ulama juga membahas tadi sebagaimana ditanyakan Pak Arjito, bila di hadapan orang yang salat tidak ada pembatas, gak ono sutroh ya, maka berapa jarak yang harus dihindari? Nah, iki untuk dilintasi. Ono wong salat nang masjid aku liwat rono, dhek ora ngopo blas. Ndak terus liwat endi? Mosok liwat jarak kok kene iki termasuk ngarepe kan ngoten nggih. Nah, maka para ulama terus Imam Hanafi dan Imam Malik nggih mengatakan sutroh yang tidak boleh dilewati, orang yang tidak pakai sutroh yang tidak boleh dilewati mulai dari kaki sangarepe pas sampai tempat sujud. Kira-kira sangarepe tempat sujud itu sudah boleh dilewati. Ya, harus diperkirakan sendiri. Itu pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal memperkirakan jaraknya itu 3 hasta. 3 hasta sapiro? Hasta ini. 3 ini. 3 hasta. 3 hasta terus diperkirakan oleh ahli fikih 3 hasta itu digawe standar hasta rata-rata itu sekitar 45 cm. Panjang. Kalau 3 kali 3. 45 cm itu orang anu lah. Maka bukan 3 hasta itu 45 cm itu diperkirakan saja gitu. Jadi jenengan kira-kira anu dhewe mawon nggih, enggak harus sama, ini hanya diperkirakan. Kalau 3 hasta dalam perkiraan katakan 40 berarti kan 120 cm. Berarti sehasta diperkirakan berapa itu? Nah, jaraknya kan 1 meter lebih. Nah, seperti itu diperkirakan seperti itu nggih. Kawan ini liwat. Yo ngarepe rada adoh sithik lah, diperkirakan rada adoh iku hati-hatine mazhab Syafi'i mbek mazhab Hambali, rada adoh sithik aja pas ngarepe tempat sujud rada adoh sithik gitu. Ini bisa terjadi itu sulitnya kalau waktu sholat Jumat, Ustaz. Nggih. Jadi kita ini sudah mau pulang. Nggih. Setelah itu di sampingnya orang masih ada sholat. Sholat sunnah itu ya. Ya. Mandek itu nggak bisa lewat. Gurine ono, sampingnya ono. Iya. Nah, ya sudah nunggu selesai. Ya, nunggu selesai. Cuma sholat sunnah Jumat, setelah sholat Jumat itu sunnahnya itu sebenarnya keluar dulu. Ya. Atau berbicara dulu. Orang kok lagi bar terus podo sholat dulu ning gone bukan gitu. Jadi sunahnya itu keluar dulu atau sudah berbicara dulu. Enggak langsung ya. Maka sebenarnya kalau keluar dulu yo enggak mengganggu orang lain untuk keluar sebenarnya kan. Kalau di rumah katanya ada yang iya juga di rumah sunahnya ya. Baik di rumah. Ya di rumah ya. Cuma juga ada nanti ada pembahasannya tersendiri itu. Yang jelas
tidak langsung sebenarnya nggih. Jadi ada jeda mungkin omong-omongan mbek kancane sik utawa pokoknya setelah sunai setelah berbicara dulu atau setelah keluar dari masjid, baik metu terus ning emper masjid itu bisa, atau metu keluar di rumah itu juga bisa. Umumnya tidak seperti itu, enggak ngomong-ngomong ngadeg. Nggih, umumnya memang seperti itu nggih. Dan juga sutrah ini bagi imam. Nanti nek wong jamaah barisan mbok liwati, enggak apa-apa. Ana barisan diliwati, enggak apa-apa. Makmum salat, ini diliwati ndak apa-apa nggih. Sampeyan misalnya nek barisan ngarep batal, ngliwati jamaah sing gurine sak pirang-pirang mboten napa-napa iku, wah iki lewat ndi iki kan gak ono sutra, bukan seperti itu nggih. Jadi memang sutra itu bagi imam nggih. Jadi Imam Ibnu Abbas nggih, sahabat Ibnu Abbas mengatakan nggih, akbal turaqiban nggih. Ala khimar ini, aku datang nggih membawa apa menunggang apa iku khimar nggih. Keledhe betina khimarin atanin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi yusolli biminan, Nabi salat di Mina ila ghairi jidarin apa iku tanpa nggih yang tidak berdinding di tanah lapang nggih. Famarartu baina yaday ba'di sofi, kemudian aku lewat di depannya sof nggih, sebagian sof. Jadi ini stop dilewat de wa arsaltul atana tarta'u. Kemudian apa iku kledheku tak lepaskan untuk istirahat ya. Fadakhaltu fi sofi, kemudian aku masuk sof. Jadi dia jalan di depan sof terus kemudian masuk sof ya. Falam yungkar, maka tidak diingkari apa dzalika alayya nggih. Yang dimana itu tidak ada sahabat-sahabat yang mengingkari dan Rasulullah juga tidak menegur. Maka memang dipahami sampai berjalan di depan sof itu tidak masalah. Itu sudah terjadi pada zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti larangan berjalan di depannya sutra itu hanya di depannya imam. Di depannya imam dan di depannya sholat sendirian. Nggih. Misalnya sampean sholat tahiyat masjid, sholat sunnah 2 rakaat sendirian, sholat ba'diyah, sholat qabliyah, sholat tahiyat di masjid. Nah, itu tidak boleh dilewati di depannya. Tapi yang boleh itu yang bagaimana? Jamaah, makmum. Jadi sedang jamaah berbaris itu Pak, zaman lewati ngarepe mboten napa-napa. Waktu sholat. Iya. Misalnya sampean butuh lewat itu, maka tidak apa-apa nggih. Maksudnya seperti itu nggih. Kok jenengan baris ngeten iki wae ono wong teko pengen mek ning kono, mek apa lewate ngarepe sampean mboten napa-napa. Sing penting gak lewat ngarepe kula kan ngoten. Jadi jamaah imam. Ada 2 ya. Satu imam. Nggih. Yang kedua Salat sendirian nggih. Untuk makmum tidak apa-apa. Mendapatkan dosa besar itu. Iya. Jadi minimal jaraknya adalah tempat sujud nggih. Maka apa? Maka nang hadis nanti di sini juga ada idza sholatukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi sholatahu nggih. Jadi ketika salah seorang di antara kalian itu sholat, maka dia hendaknya mendekat kepada sutrohnya nggih. Sehingga apa? Supaya setan itu tidak bisa memutuskan sholatnya nggih. Jadi itu di antara faedah kita pakai sutroh nggih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat suila den takoki sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk. Ghazwah itu perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek gak bersama jenis syariah. Jadi nek bersama jenis ghazwah. Mulane nek cerita ghazwah berarti perang tersebut diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek disebut syariah berarti hanya utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak ikut perang. Perang Tabuk ini Nabi ikut gitu. Jadi perang Tabuk ini menang sebelum berperang. Jadi, perang Tabuk ini hanya perjalanannya saja yang sulit. Sampai kehabisan makanan dan minuman, kehabisan bekal. Sampai onta siji tinggo gentena ditumpaki wong 10. Jalan kaki, kabeh numpak onta, kabeh jalan kaki bergantian. Karena apa? Karena saking jauhnya nggih. Sampai kehabisan ya. Kehabisan bekal ya. Kehabisan makanan ya. Perang Tabuk ya. Jadi di perang Tabuk ya. Fi ghazwati Tabuk, yang dalam perang Tabuk ya. Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah ya. An sutrotin saking sutroh ya. Nabi ditanya ya, di perang Tabuk tentang sutroh ya.
An sutratil musolli saking sutra aling-aling atau penghalang orang yang sholat. Faqala mau kematur sinten Nabi mithlu mukhiratir rahli ngumpamani nggih seperti nggih madane nggih kaya dene sandarane pelana nggih. Pelana iku joke unta atau joke jarian. Ini kene nek saiki jok mobil setinggi itu, selendinane lah setinggi itu nggih. Akhraja Muslim. Pokoke anggere wis ndek sutra hak mono, nek ning pondok-pondok sing kenal sunah dicawisi Pak sutra, memang dicawisi. Cawisi. Dadi nek ape salat sendirian, salat sunah sudah ngambil sutra itu ada sutrohnya. Sutra pakai dampar juga bisa. Banyaklah sutra itu bisa semuanya. Walhasil akhirnya bahkan sampai sajadah pun bisa menjadi sutra. Itu mudah agama itu nek sampean gak nemu. Tapi nek wis ning kene dhewean mlebu ape salat lho kok pakai sutra sajadah. Nah, iki ana tembok di sini kan, berarti mendekat ke sini seperti itu. Jadi sutra ini nggih, apa itu dimulai penetapan sutra ini memang di perang Tabuk ini. Ya, di perang Tabuk yakni di tahun 9 Hijriah lagi diperkenalkan tentang sutra penghalang. Sebelum itu memang tidak pakai sutra. Sutra itu bayangan saya seperti pembatas jalan itu. Nah, itu juga bisa. Sing jelas namanya pembatas. Wan Sabrata bin Ma'badil Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatira hadukum fi sholati walau bisahmin. Liyastatir hendaklah nggih gawe aling-aling sapa hadukum salah siji fi sholati ing dalam salat walau bisahmin, walaupun atau senajan pakai anak panah cilik sak nemokem nggih. Mungkin cara saiki nemoke apa ku ya wis kayu ranting misalnya, terserah sak nemoke arajul hakim nggih. Sing penting pakai sutra nggih. Wa Nabi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Yaqta'u mutus nggih. Salatal mar'i ing salate awak-awakan al muslimi kang muslim. Salate bisa terputus, bimakna bisa batal dalam satu riwayat. Idza lam yakun ing dalem nalikane ana iku baina yadaihi ing dalem antare ngarepe rajul nggih. Idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana nggih, iku baina yadaihi ing dalem ngarepe rajul apa mithlu mukhiratir rahli nggih, ngumpamani sendenane jok ngoten iki. Nek uga masang sutra nggih, maka salat itu bisa terputus. Apa sing iso mutus nggih? Apa almar'atu wong wedok. Wong wedok lewat iso memutus salat. Wal khimaru to khimar lewat iso memutus salat. Wal kalbu aswad utawa anjing hitam. Itu bisa memutus salat. Al hadis Iqra al hadis, bacalah hadis selanjutnya. Hadisnya ini panjang. Wa filan ikut hadis utai lafat al kalbul aswadu syaitonun nggih. Al kalbul aswadu utawi anjing hitam. Nabi ditanya tentang anjing, jawab Nabi al kalbul aswadu syaitonun. Utai anjing hitam iku syaitonun setan. Raja Muslim. Maksudnya apa ya? Nggih, nanti tak terangkan nggih. Iki tak bari macane hadis. Walau lan iku Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwu utahe ngumpamani lafaz hadis dunal kalbi kelawan liyane anjing. Riwayat Imam Abu Hurairah liyane nggih tidak ada lafaz anjing. Ya ini hanya al mar'atu al khimaru. Nggih wong wedok ambek khimar. Wali Abi Dawud wan Nasa'i an Ibnu Abbas nahwu nggih hadis semacam itu pula duna akhirihi ora nyebutno akhire nggih. Ya ini apa? Orang nyebutno anjing aswad nggih. Wa qai yadalan apa iku nguatake nggih, mengikat, wa qai yadalan mengikat al mar'ata ing wong wedok bil haidi kelawan wong wedok sing haid. Sing dimaksud batalno iku sing liwat mang wong wedok sing haid. Tapi di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim tidak ada menyebutkan wanita haid nggih. Tapi di dalam riwayat nggih yang lain yang diperselisihkan sahihnya oleh
ulama ahli hadis itu ada riwayat bil haidi, wong haid. Jadi nek dilewati wong haid iso batal, ngoten maksudnya nggih. Hadis nomor 4 nih. Jadi lewatnya setan nggih, iki aslinya setan nggih, sing dibahas aslinya setan. Jadi lewatnya setan bisa membatalkan sholat, dalam arti setan itu bisa mengganggu sehingga bisa batal. Ini enggak batal murni bukan nggih. Bisa mengurangi pahala nggih, bisa batal, tergantung nanti keadaannya ketika dilewati. Enggak harus batal. Makanya ning kene apa iku setan itu bisa mengganggu sehingga bisa batal atau berkurang pahala sholat nggih. Contoh apa? Menoleh. Mulane menoleh iki ning hadis iku menoleh termasuk bagian dari colekan setan. Orang yang menoleh itu mulane menoleh itu makruh. Maksud colekan setan itu bisa mengurangi pahala karena mengurangi kekhusyukan. Maka di antara bentuk setan lewat dan mengganggu itu adalah menoleh. Sehingga mau wedok lewat sampean terus menoleh ngene kan itu termasuk bagian dari memutus tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nek menoleh kan tidak membatalkan sholat. Nah. Karena menoleh termasuk colekan setan. Lho kenapa ning kene para ulama mengatakan di antarane kenapa menjadi pemutus nggih, di antarane yang 3 tadi yakni perempuan, wanita, keledai, mbekan, anjing hitam. Karena ketiga-tiganya dikaitkan dengan setan. Kenapa perempuan dikaitkan dengan setan? Nggih, perempuan nggih bisa dikaitkan sebagaimana setan lewat nggih. Uga kok perempuan memang setan bukan, belum tentu nggih. Kecuali nek memang dhek iku setan ketok ya, ini sengaja ganggu wong kan dadi setan ketok kan ngono. Monggo setan kan ana sing ketok ana sing ra ketok kan ngoten nggih. Dadi wong wedok nek nggodoni wong lanang wae ya setan ketok kan ngoten. Wong salat nanti digodani kaya sapa biyen niku sing ulama sing digodho karo pelacur bahkan sampai telanjang di depannya ketika salat itu. Setan ketok tenan niku kan ngono. Keledai dan anjing juga termasuk apa ku disamakan dengan setan dalam hal mengganggu nggih. Yang pertama, perempuan disamakan dengan setan itu ada riwayat hadis nggih dari Jabir nggih. Nah, riwayatnya innal mar'ata nggih, sesungguhnya wanita idza akbalat ketika menghadap nggih, akbalat fi surati syaiton, dia menghadap dalam bentuk setan. Dalam arti mengganggu, gitu, mengganggu. Fa idza ra'a ora kok setan tuh nggur wong wedok setan bukan. Dalam arti mengganggu wong wedok iku nek madhep wong lanang terganggu gitu lho. Lanang sing waras, ngono. Sing terganggu. Nggih. Wong kadang-kadang wong wedok tuwek cah lanang nom iso terganggu kok jarene muni usia hanyalah angka terus ngono. Kan ngoten iso terganggu, dadi wong wedok wong wedok tua mbek cah lanang nom lah, cah lanang nom iso terganggu. Makanya memang harus menjaga diri karena seperti itu. Tapi nek terganggu itu ada solusi. Solusi pertama dinikahi. Boleh memang seperti itu. Jadi para ulama mengatakan nek wong tertarik ambek wong wedok, solusi pertama dinikahi. Nek gak iso dinikahi, pulang. Niliki bojone utawa nek gak ndek bojo gak iso nikah ya poso kan ngoten. Ada solusi itu. Nek wis ndek bojo kok tertarik wong nek iso poligami ya poligami, nek ra iso ya poso ngono. Nah, iki. Mulane fa idza ra'a ahadukum mongko ing dalem kene weruh sapa ahadum salah sine sira kabeh para wong lanang nggih nek roh imro'atane wong wedok. Dadi wong roh wedok biasa kok ngene sak dalan-dalan numpak mobil, sepedane mesti roh wong wedok macam-macam. Ketemu, menyapa, jual beli itu kan hal yang biasa nggih. Boleh, sesuatu yang dibolehkan kita melihat seperti itu nggih. Sing gak oleh iku mendalam-dalami. Nah, itu sing nanti membawa sahabat dan akhirnya membawa dosa. Itu termasuk zina cilik engko nek diterusno. Nek gak diterusno bukan berdosa nggih, dimaafkan oleh Allah. Pandangan pertama itu dimaafkan. Apalagi pandangan dalam rangka jual beli itu dibolehkan nggih. Fa'ajabathu nggih. Nek wong lanang mang petuk wong wedok nggih ahadukum melihat nggih. Sapa adum salah jenis sira kabeh wong lanang imro'atan wong wedok fa'ajabathu. Kemudian nggih wong wedok mau nggarai sampean takjub seneng, roh seneng, gawa gumun apa jenenge ngono. Wis gawe dadi cinta misalnya di pandangan pertama misalnya ngono. Heeh, terpesona dalam pandangan pertama misalnya. Mesti tuwek misalnya, wong seneng kok. Falyati mongko becik teka sapa ahadukum alau ing bojone.
Yo nek sampean terganggu ngono ku, kepengin roh takjub yo muleo. Nggih, muleo nggih. Kan ning kene gak diarani dosa, memang tidak ada yang dosa, memang kita melihat hal yang biasa. Petuk wong ning dalan kuwi hal yang biasa itu lho. Petuk wong terus roh seneng itu hal yang biasa itu. Coba terus-terus ngintil lho sing gak oleh kan ngoten. Ini kan apa enggak di luar sutra tadi ya temanya ya. Duh, iya kan sutra. Kan perempuan melewati yang membatalkan ini maksudnya seperti itu, mengganggu. Wong itu mengganggu itu loh. Itu. Fa inna ma'aha nggih, fa inna ma'aha mongko sak temene nggih sertane wong wedok mau mithlu alladzi ma'aha nggih, ngumpamane sing ana ning gone bojone dhewe. Ya muleo nggih, nek sampean pengen muleo kan ngoten. Nek sing di bojo, nek gak di bojo ya aja goleki kono gak apa-apa, dinador sing tenanan, nek seneng tenan dinikah terus dihitbah dilamar kan ngoten. Nek nandor boleh. Jadi nandor tenanan nggih, ngawasi tenanan itu boleh ketika ada niatan nggih untuk melamar. Boleh gitu. Maka boleh dibuka, didolani itu boleh. Nek sampean hanya niat main-main maka itu yang tidak boleh. Nah, itu diantaranya perempuan. Kenapa dikatakan apa itu setan? Ya, setan dalam arti setan itu mengganggu. Maka ketika perempuan lewat mengganggu orang yang sholat itu kata setan. Mulane wong wedok dikek guri. Mau dikek guri saya terganggu kok sing tandha kae saya nginceng ngombe sholat kok wong lanang kok kan ngoten. Itu. Nah, kan ngoten. Nah, ojo tersinggung itu jujur diarani setannya bukan seperti itu, bukan ya. Memang mengganggu laki-laki. Yang penting ora dadi apa nek cara sing ngetren pelakor ngene. Pelakor iki gak boleh nggih. Tapi nek ingin menjadi istri yang kedua, yang ketiga itu boleh. Tapi nek pelakor itu biasanya kan dia nyenangi bojone wong, terusan sing wong di bojo memang bojone dikon megat. Kan ngoten, sing pelakor itu seperti itu. Dia merebut, bukan ingin berbagi. Tapi nek njaluk jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat boleh. Mulane aku duwe kanca nggih, kancaku dhewe. Iku nyenengi bojone wong, akhirnya dirabi. Bareng dirabi ku isih gak trimo dhek petuk aku, jarene piye lah aku bojoku isih ambek bojone lha tak seneni malah ndekne. Lah kowe gelem bojone wong tapi kok mbok kongkon megat bojone. Kleru aku nek trae gelem ya kudu gelem dadi yang kedua aku yo ngono kono malah tak seneni. Petuk aku kancaku dhewe niku. Ya, trae rata-rata wong wedok sing nyenengi wong rata-rata ngono, dhek gak gelem jadi yang kedua senengane bojone sing dhisik kongkon megat iki kleru. Tapi nek ingin jadi yang kedua yang ketiga itu boleh di dalam Islam. Tapi nek pelakor itu dosa besar, dia berdosa nggih karena merusak rumah tangga orang lain nggih. Merusak itu dosanya gede, merusak rumah tangga orang lain nggih. Terus kemudian anjing nggih. Anjing sudah jelas dikatakan Nabi al-kalbul aswadu syaiton. Anjing hitam itu setan dan boleh dibunuh anjing hitam. Jadi kalau itu kan bentuk anjing yang real. Yang real warna hitam berwujud. Itu setan nggih. Jadi ada dua makna di kalangan para ulama ya. Setiap sesuatu yang hitam ya, nah, itu di kalangan orang Arab dikatakan setan. Memang dulu memang ada pendapat yang seperti itu. Yang kedua memang ada setan yang berwujud anjing. Bisa jadi yang nampak berwujud, itu bisa jadi. Atau memang setan yang dia itu menampakkan diri itu bisanya dengan warna anjing hitam seperti itu. Wallahu taala alam. Yang jelas anjing hitam itu ada nas tersendiri, anjing yang lainnya tidak. Ini kan pola Rasulullah, jadi apa yang disabdakan pasti benar. Nabi bahwa anjing hitam itu setan. Nggih. Berarti walaupun itu wujudnya nyata, yaitu setan yang berwujud nyata mungkin seperti itu. Wajib atau boleh dibunuh? Boleh dibunuh. Nah, itu sebagaimana bukan wajib, seperti kita membunuh ular, mukanya kan gak wajib gitu. Hanya disuruh saja seperti ular, seperti kalajengking hanya disuruh, enggak sampai wajib gitu. Nek sampean gak mateni yo gak apa-apa. Jadi karena memang bisa jadi memang setan itu senengane nyusup ning gone anjing hitam karena setan itu nyusup ya. Jadi setan itu nyusup ning gone cicak, nyusup ning gone tikus itu senengane. Jadi nyusup ning gone tikus kanggo numplekno ublik nek cara biyen. Jadi memang dia nek benci ambek orang masuk rumah orang, masuknya ning gone tikus. Terusan tikusnya mlaku, asline wis tikus disusupi setan. Terus sengaja numplekno ublik ben omahe kobong. Nek saiki yo mangani kuwi.
kabel, apa gunane dhewe ora pakanan dikrikiti iku. Ya ben konslet itu. Iku setan. Utawa cicak dia ning ngene cicak nih. Kula nyervis lampu iku lampu sing ngrapete ngono jerone ana ciceke. Jadi memang pengen piye sithik lampu iku mati. Dia nyusupne cicak terus dia menghilang mlebu ning jero lampu gak ono dalane lampu iku ning jero ana ceceke, cecek sakmene. Tak buka. Lah iku memang berarti setan nyusupne cecek pengen ngerusak itu. Ngerusak. Makanya kita berdoa di rumah itu penting. Rumah piye setan gak iso mlebu meskipun nyusup itu loh. Maka doa itu penting ya. Bacakan surat Al-Baqarah. Itu tidak bisa dikiaskan untuk kucing hitam. Enggak bisa, beda. Anjing saja enggak bisa dikiaskan. Enggak bisa, jangan ya. Enggak ada riwayat ini masalah kucing hitam. Anjing hitam ya. Nek kambing hitam akeh kambing hitam. Orang menjadi kambing hitam. Jadi maksudnya terputus itu tidak harus batal nggih. Itu yang perlu dipahami. Engko nek sampean dilewati wong itu batal salatmu tidak, karena pada zaman dulu nggih Rasulullah sholat dilewati perempuan pun beliau tidak membatalkan sholatnya. Itu menunjukkan hanya sekedar mengganggu dan mengurangi pahala dan bisa batal jika dia itu yang lewat itu membatalkan dia di dalam sholat. Misalnya sampai dia akhirnya terpesona yang lewat terus diceluk kan batal dia karena dia berbicara kan. Mumpung ono kesempatan lagi lewat kan ngono batal sik salate dia kan celuk-celuk kan akhirnya engko lagi salat neh lah terserah mungkin ngono kan bisa jadi. Yang jelas tidak sampai batal. Jadi para ulama memang berbeda pendapat ya. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan layak taun salata syai'un ya. Tidak membatalkan salat, segala sesuatu tidak membatalkan salat ya. Terus napa iku saeun sesuatu yang lewat maksudnya nggih. Wadra'u mastata'tum maka cegahlah semampu kalian. Nek ana anjing lewat cegahlah semampune, nek tetep lewat sampean salatnya tidak batal. Ada riwayat hadis nggih, riwayat Imam Abu Daud dari Abu Sa'id nggih. Jadi menoleh pada waktu salat itu memang godaan setan. Iya, colekan setan. Makanya nek ana wong wedok terus sampean menoleh lha iku setan itu lho maksudnya ngono. Kalau yang sering Napa? Sering seseorang, saya pun juga sering. Sholat itu, misalnya utamanya kalau wajib, itu tak ditanya, anggap aja witir itu 3 rakaat. Itu di tengah-tengah itu kong itu hilang. Itu saat ketidur. Nah itu juga gangguan dari setan gitu. Jadi lupa itu gangguan dari setan gitu. Termasuk apa itu lupane sinten niku? Lupane Nabi Khidir nggih. Ketika Nabi Khidir bawa ikan itu rupane siapa itu? Hah? Bukan Nabi Khidir. Nggih, ketika ikane itu jatuh, dia lupa tidak memberitahu itu. Pengikutnya Nabi Musa nggih, goleki Nabi Khidir itu. Jadi ketika ikannya jatuh itu nanti itulah tempatnya Nabi Khidir sehingga jatuh dia lupa itu. Maka yang membuat lupa itu setan memang ya. Saya kalau ikan itu ya, kadang sering kali. Yeah. Jadi malah kadang saya juga enggak itu dua aku. Atau kok tak dikir ke kedua. Lali neh. Kamu kok tak terus tak sumbari kok. Wis eling-eling isek lali neh. Kadang pikiran kan kemana-mana kita kadang sholat masalah yang seperti itu. Nah itu hal yang wajar nih, semua orang hal yang itu hal yang wajar nih. Akhirnya saya daripada ragu-ragu pikir tak ulangi lagi 1 rakaat aja. Satu rakaat langsung beres ngaten lagi. Jadi di dalam riwayat apa itu Abu Sa'id Al-Khudri nggih, dari riwayat Imam Abu Dawud nggih, dari Abu Sa'id nggih mengatakan bahwa sholat itu tidak terputus oleh sesuatu nggih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yakni apa itu anjing hitam, perempuan dan juga keledai nggih. Nah nek keledai tadi kalau dikatakan setan juga nggih, keledai itu di riwayat hadis juga disebutkan nggih. Selalu diikuti setan keledai itu nggih, selalu diikuti setan. Jadi Nabi pernah bersabda riwayat Abu Hurairah nggih, idza sami'tum nihaqal hamiri, ketika kalian mendengar suara himar fatu'awidzu billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah nggih. Fa'innaha ro'at syaiton, karena dia melihat setan. Jadi termasuk khimar itu sering diikuti setan itu. Maka itu termasuk diantara
tafsirannya para ulama nggih, perempuan lewat, keledai lewat, anjing lewat diumpamakan lewatnya setan itu. Kalau ayam berkokok hari itu apa ayamnya melihat Malaikat nggih, melihat malaikat. Beda ayam. Ayam iki bolone kita nggih, gugah wong turu. Nggih. Gugah wong turu. Gugah wong turu. Terus kemudian apa itu dalam riwayat yang lain nggih, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud nggih dari Fadl bin Abbas nggih, ia berkata nggih, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyatin nggih. Kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Apa atana nggih, atana teko nak ing kita ngoten nggih. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepada kita wa nahnu fi badiyatin nggih. Fi badiyatil lana nggih. Sedangkan kami itu berada di kampung nggih. Wa ma'ahu Abbasun nggih. Bersamanya Abbas, fasola mengko salat nggih. Sinten Nabi fi sohroi ing dalam padang pasir yang luas gak ada pembatasnya iku. Laisa baina yadai hi sutratun, di antara depane nggih. Nabi gak ono sutra, Nabi salat gak ono sutra di padang yang luas. Maka sutra kan gak wajib, memang sunnah itu. Wa khimaratun, dan khimar lana milik kami, wakal batun dan anjing tabani baina yadaihi. Mereka berdua yakni khimar mbek anjing bermain-main di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama bala dalika, maka Nabi tidak membatalkan salatnya. Jadi Nabi pernah salat nggih di kampungnya nggih, di kampung nggih. Di kampungnya Fudel bin Abbas nggih. Bersama Abbas nggih, Nabi bersama Abbas ke tempatnya Fudel, salat di tanah lapang, itu di depannya nggak ada sutroh, Pak. Tapi ada khimar lewat, dolanan yang ngarepe Nabi ku khimar ono anjing bareng bahkan. Saiki wong antine anjing kan ra kaprah. Zaman Nabi ono seperti itu. Itu termasuk anjing yang dipelihara sahabat, anjing untuk berburu itu. Nggih. Maka Nabi tidak membatalkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwa liwate wong wedok ning ngarep, liwate khimar ning ngarep, sing memang ning hadis dikatakan batal sholat itu tidak batal secara mutlak nggih. Terus ono apa iku anjing keledai lewat itu gak batal. Mergo Nabi pernah di depannya ono kan anjing, ono keledai. Padahal Nabi keadaan sholat itu ono keledai dolanan ning ngarepe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak membatalkan dan tidak membuat pembatasnya. Hadis ini menunjukkan pembatas itu memang benar-benar sunnah, bukan wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang lewat itu tidak membatalkan sholat, kecuali wonge terbatalkan dengan sesuatu yang sholat tersebut itu. Nek tetap melanjutkan, dia tidak memperdulikan, ya nggak batal itu, nggak batal. Ngunang pas sholat orang itu lewat terus disuwit-suwit ya batal dia kan ngono. Ngoten nggih, samanten mawon nggih nimpun dalu jam gangsal. Nek enten pertanyaan monggo tak jawab riyen. Niki kelanjutannya detailnya dibahas nanti nggih. Sebentar nggih. Assalamualaikum, manten apa? Mboten, aku nek Jatirogo. Anu, Hilwa budal ya. Nggih. Napa? Pripun? Nggih. Kredit barang di toko boleh, tergantung kreditnya. Carane nek sesuai syariat boleh. Carane sesuai pripun? Di toko, enggak di toko juga boleh, jangan punya barang. Contoh aja nggih. Jangan jualan barang. Misalnya semacam kasur, wong saiki kan akeh ngoten nggih. Ibu-ibu biasanya untuk semacam kasur, semacam almari nggih. Jangan jual seharga mungkin di atas harga umum. Boleh. Misalnya sampean punya kasur harga umumnya biasanya 150. Sampean jual ini tak jual 200.000. Mau enggak? Mau. Boleh sampean kredit 6 kali, misalnya 1 bulan berarti itu 200.000 dibagi 6. Itu boleh. Jadi kreditnya yang penting harga dari awal tetap meskipun mahal dan sama-sama mau, di tengah perjalanan atau di akhir tidak ada tambahan apa-apa, itu boleh.
Tapi nek kira-kira telat saulan terus bodendo kudu ditambahi 10.000 baru itu yang haram, tidak boleh. Perbedaan harga, misalnya seorang penjual ya. Nggih. Kalau kredit barang ini saya nilai 200.000. Tapi bisa di kredit, bisa dicicil. Nggih. Tetapi kalau Cash. saya hanya menjual 150.000. Nggih. Gimana seperti itu? Boleh juga. Boleh. Yang jelas sampean milih yang mana dulu. Kan ngoten. Jadi gini, yang tidak boleh itu sampean tidak menentukan apakah sampean kredit atau tidak, barang di bawah itu yang tidak boleh. Tapi harus ditentukan dulu, ya sudah saya ambil ini harga segini tak kredit itu. Boleh. Boleh, terutama sing bakul pupuk, barang itu boleh dikredit no petani-petani itu boleh dengan harga mahal itu boleh. Tapi harga awal sampai selesai harus sama, nggak boleh munda. Ngono kira-kira telat pirang wulan mbok denda, dadi ini haram. Kalau beli sepeda motor kreditan. Beda. Beli sepeda motor kreditan yang sekarang itu toh, itu kita bukan beli sepeda motor, bukan. Kita dipinjami orang uang untuk beli sepeda motor. Nah, yang tidak boleh itu kita pinjam uang kembalinya lebih. Itu yang tidak boleh. Kredit itu prakteknya kita dipinjami uang dulu leasing, gitu. Leasing. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi nek perorangan misalnya Pak Harjito duwe duit akeh tuku sepeda motor wis sujud ini Supra X misalnya. Ini Bu sampean beli 25 juta kredit selama 3 tahun, enggak ada masalah. Walaupun harganya mahal. Enggak ada masalah. Oh iya tak tuku 25 juta tak kredit 3 tahun misalnya, enggak ada masalah meskipun harganya mahal, tapi dari awal sampai akhir harganya ya 25 juta itu dibagi 3 tahun itu saja, nggak boleh nambah. Tapi nek ngeten, Bu kepen sepeda motor yuk, nggih. Terusan akhirnya apa? Akhirnya sampean pinjami nggih uang nggih untuk beli sepeda motor, tapi ngredit ning sampean sampai senilai lebih harganya sepeda motor itu nggak boleh. Kan ya praktek di pasar itu orang untuk mendapatkan uang dan yang bersangkutan juga dapat untung itu misalnya beli emas kepada seseorang. Terus Nah, katakanlah emas itu kalau umumnya harga per gramnya 500. Iya. Nah, kalau beli ke dia nek gelem 700. Nggih. Nah, mau kredit gak apa-apa. Itu gimana? Nggak boleh. Emas itu nggak boleh utang. Emas itu karena alat tukar itu nggih dikiaskan sebagaimana emas dengan emas harus kontan. Jadi nek emas dengan emas harus yadan biadin, tangan dengan tangan, yakni alias kontan dan dengan ukuran yang sama. Nek maksud sak gram emas sak gram mijol emas sak gram. Gak boleh 2 gram dijol sak gram, gak boleh. Iku nek emas dengan emas. Iya, oke. Kalau pedagang kalau yang lain katakanlah orang itu spring bed. Sebentar dulu. Sedangkan nek emas dengan uang itu harus kontan, tapi jumlahnya boleh tidak sama. Nah, dengan uang, tapi tetap harus kontan. Jadi beli emas itu nggak boleh ngutang. Harus kontan. Mulane jenengan nek duwe emas, ojo mbok tukar tambah, jangan. Nek duwe emas yo masem dol regane piro, terusan mbok duit mbok tuku maneh itu. Akate harus seperti itu. Nek tukar tambah itu ndak bisa. Ndak bisa. Nggih. Ya. Terus dibeli orang. Ya. Itu tanpa DP tanpa apa dengan cara nyicil Nggih. kesepakatan. Nggih. Harga 2,5 juta, 2 juta dia tak kasih ya. Ya. Terus itu katanya mau dicicil, ternyata di tengah jalan dia nggak jadi dibeli, sudah terlanjur dibawa udah hampir 2 bulan, itu gimana Pak? Nggak jadi dibeli. Iya. Enggak, barang sudah dibawa, tapi dibatalkan. Nggak jadi dibeli. Tapi sudah apa? Sudah bayar? Belum. Kita suruh bawa aja, nanti kalau dipakai dibayar angsur nggak apa-apa, tapi sudah dipakai sekarang ya masih di rumahnya orangnya belum dikembalikan. Ya suruh mengembalikan saja. Suruh mengembalikan, tapi saya dimintai uang itu transport Pak. Dulu bawanya gimana? Mau diambil gitu dibawa dia. Duh, ya nggak usah toh, dia itu tanggung jawabnya dia berarti kan? Mengembalikan. Mau terus gimana Pak? Orangnya nggak mau. Nek jenengan orangnya nggak mau, yo hilang barangnya. Ya ngalah dalam arti berarti jenengan ngalah wes.
daripada hilang kan ngono. Nek orangnya ya berdosa, dia berbuat dolim terhadap jenengan. Jadi status jenengan itu kalau nggak mau kehilangan ya diambil dengan transport. Tapi status orangnya berdosa karena berbuat dolim. Jadi orangnya berdosa terhadap jenengan. Barangnya di sana itu tak kena panas, kena hujan gitu loh Pak. Saya kan emak. Lah iya iku. Suruh nganter dia itu nggak mau itu patungan gitu loh. Dia nggak mau keluar uang full. Lemak. Ya akadnya sudah jadi loh. Eh? Awal kan akad sudah jadi. Iya. Sudah jadi akad. Akad sudah jadi kan memang jual beli bisa dibatalkan. Dan nek jenengan kan daripada hilang. Yang jelas orangnya berbuat dosa, tapi nggih, jenengan rugi akhirnya karena memang orangnya tadi berbuat dolim, tapi nek jenengan mboten purun tetep mboten diterke. Diantar cuma tak suruh ngantar ke rumah nggak maunya di tempat itu, tempat biasanya itu loh. Maksudnya kan dia nggak bisa nambah transport. Kalau di rumah saya kan nggak nambah transport ya tetap, tapi dia maunya ke tetap semula gitu loh, kembalikan di situ. Kalau ke semula kan otomatis saya cari tukang lagi buat ngangkut ke rumah kok Pak. Gitu. Sedangkan yang semula itu bukan tempat saya, tempatnya orang, saya cuma nitip. Oh gitu. Suruh ngantar di rumah nggak mau. Nggih jenengan ngalah mawon daripada apa itu nanti dosa ditanggung orangnya itu. Nggih, dosa jenengan tidak berdosa gitu. Tapi saya nggak enak sih rasanya, aku itu nggak bisa plong gitu loh, punya masalah sama orang Pak. Oh ngalah tuh gak ikhlas. Maksudnya nggak bisa plong itu gimana? Saya masih gendut, nggak punya masalah sama orang, saya nggak enak, nggak bisa udah itu loh Pak. Saya itu merasa kedudukan saya takut dosa Pak. Oh, nek jenengan mboten dosa sudah. Tapi saya takut gara-gara dia kan gimana ya, saya hubungannya nggak kurang baik sekarang gimana gitu loh Pak. Nah, nggih yang berdosa ya dianya gitu. Nggih yang berdosa dianya jenengan mboten berdosa nggih. Karena yang berbuat dolim itu dia gitu. Maka sudah jadi kok dia yang ngambil kok mengembalikan kok disuruh transport kan seperti itu. Ini cara kula jenengan mboten berdosa nggih. Yang berdosa itu orangnya karena berbuat dolim terhadap jenengan. Karena nggak membalikan awet dhewe ngalah Daripada rusak daripada hilang gitu. Ini sudah kepanasan kehujanan dibiarkan di luar Pak. Iku barangnya apa, Bu? Barangnya itu rombong Kios. ayam. Oh, ngatan. Nggih ngalah mawon transportnya pinten to dugi griya? Terus saya kan 150. Ya nggih. Waktu ngambil dia tuh ongkosnya segitu. Ya nggih ditransporti mawon. Napa kula ijoli transporte? Saya tuh nggak masalah uangnya Pak, tanggung jawabnya itu loh Pak. Nggih. Lah nggih kan dia yang berdosa Bu mboten jenengan ngoten mawon. Nggih jenengan sabar, itu bagian dari gangguan nggih. Bagian dari gangguan masyarakat, bagian dari gangguan orang sekitar kita, dan itu termasuk bagian dari sesuatu yang menggugurkan dosa. Karena semua gangguan itu pasti menggugurkan dosa. Masalah orangnya berdosa itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon nggih. Kita jadi orang baik saja gitu. Ngoten nggih? Nggih. Nggih memang masalahnya bukan masalah uangnya ya, masalahnya memang menjadi sebuah masalah ngoten nggih. Nggih jenengan anu mawon nggih, diikhlasno mawon mengke dipundhut mawon nggih. Ngoten mawon daripada larut masalah tersebut larut. itu bisa dibatalkan Pak. Perjanjian jual beli itu. Bisa toh? Ya kalau dibatalkan kalau orangnya nggak mau kan sudah berjanji. Iya, lah itu tadi kasusnya akhirnya kan geger nganggur kan ya rugi nih toh. Walaupun sudah DP. Nek sudah DP dibatalkan DP-nya hilang. Itu nggak ada DP kan ya, karena sudah kenal baik. Kan gitu. Kalau kertas itu berarti DP-nya tidak diambil yang punya. Iya. Enggak mau berarti. Iya. Tunggu mobil baru wis digawe. Itu sebagai kenapa DP hilang? Itu kompensasi dari orang yang di DP ini tidak jadi menjual kepada orang lain. Harusnya ini sudah terjual, gara-gara sampean nggak jadi terjual gitu loh. Makanya boleh dibatalkan kan, di Newis DP kan dibatalkan kan akhirnya. Maka DP-nya hilang, makanya ketika ada orang beli maka kita ambil DP. Sehingga dibatalkan kita tidak terlalu rugi. Rugi waktu kita tidak jadi jual itu mendapatkan kompensasi berupa DP itu. DP nggak dikembalikan tuh
Sah ya. Sah, boleh. Iku kompensasi dari DP-nya 50%. sakarepe wonge. Wallahu taala alam. Ngoten nggih. Makanya DP itu memang penting itu dalam arti apa sebagai ikatan bahwa ini benar-benar jadi gitu. Nek gak jadi kan yang rugi harus yang beli. Nah, kemarin tuh waktu penebasan jagung itu yang sering kan seperti ini. Orangnya itu sudah DP misalkan 3 juta, 5 juta. Karena jagungnya luas. Ya, sekitar 1 hektaran. Nah, karena harga jagung itu Turun, nggak jadi dibeli. Nah. Ini DP-nya rata-rata petani itu ada yang mengembalikan, ada yang tidak. Tidak apa-apa. Dalam pemahaman saya waktu itu harus dikembalikan karena maunya orang kan. Ternyata nggak dikembalikan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu tadi orangnya ini loh nggak jadi jual gitu loh. Kan terhambat dia harusnya sudah dapat uang nggak jadi itu. Kompensasi itu. Ya, sedangkan seandainya DP-nya banyak nanti ya kerukunan bisa. Atau dikembalikan sebenarnya juga bisa, tapi tidak juga. Itu resiko orang yang beli yang DP itu. Ngoten. Nggih, ngoten mawon nggih. Ngoten Bu nggih. Nggih di santai mawon ngoten niku memang gangguan masyarakat itu banyak sekali, apalagi itu teman dekat malah malah repot juga nih. Maka ngalah saja daripada apa pertemanan itu rusak ngoten mawon nggih. Sehingga nek kita ngalah dia tahu bahwa kita itu orang baik gitu. Ngoten mawon nggih, wallahu taala alam. Semoga kajiannya mbak barokah bermanfaat nggih, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala disertai rahmat Allah terutama ini hujan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.